Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi kemarin ya, udah merupakan secara resmi Ruben Amorim memimpin latihan di Carrington, markas latihannya Manchester United. Dikarenakan izin kerjanya dia, visa kerjanya itu baru selesai Jumat kemarin bersama dengan 4 asistennya yang masih belum gabung. Itu video analisnya yang masih dalam pengurusan izin kerja. Jadi kemarin itu di Carrington, Ruben Amorim memimpin latihan yang dimana yang ikut latihan ya tentu yang masih berlaga di internasional break ya, pemain-pemain timnas itu belum bisa bergabung. Jadi yang masih ada di tempat latihan, mereka yang dalam pemulihan, yang tidak dipanggil, jadi seperti Luke Shaw gitu tiba-tiba ikut, dia sembuh gitu ya. Malaysia juga ikut latihan, Lenioro. Terus pemain-pemain yang baru saja fit seperti Kobbie Mainoo, Mason Mount juga mendadak sehat gitu. Ya. Marcus Rashford ternyata sudah balik dari New York, Casemiro juga. Plus dengan Jonny Evans yang juga ada pensiun dari timnas. Beserta Anthony yang kemarin dia katanya latihan sendiri di Brazil dan sudah pulang. Nah, di dalam latihan itu terlihat sih pemain-pemain ya senang ya, happy gitu. Dan bahkan si Ruben Amorim mengikut sertakan center back umur 16 tahun yaitu Godwill Kukonki ya. Jadi pemain-pemain muda diikut sertakan ya. Emang kan Amorim ini juga dikenal pada masa di Sporting Lisbon. Di Sporting itu dia sedang mempromosikan pemain-pemain muda ya ke tim utama gitu. Nah, di latihan itu dari banyak laporan dikatakan bahwa langsung dipraktekkan 3-4-3 nih. Nah, jadi itulah mungkin masalah dibilang Amorim adalah waktu, ya gue mesti kejar tayang juga nih ibaratnya gitu. Ya bisa jadi Amorim ini berkata bahwa waktu adalah menang, ya bisa juga dia mungkin ya dikasih target oleh Ineos gitu loh. Ya, dalam 2 tahun ini atau 3 tahun ini ya lu harus bisa mencapai puncak lah kita, atau mungkin dalam sampai akhir musim ini ya kita bisa masuk ke zona Liga Champions gitu. Nah, menarik juga ketika dia memasang 3-4-3 itu dengan komposisinya yaitu ya kiper Tom Heaton ya, karena si Bayindir sama Onana kan dipanggil timnas. Nah, back tengah kanannya Lenioro, back tengahnya Jonny Evans ya, sama back tengah kirinya itu Luke Shaw. Nah, ini yang gue bilang sepertinya memang bisa jadi Luke Shaw ini akan bisa menjadi backupnya Lisandro Martinez gitu sebagai back tengah kiri. Di tengahnya yaitu Kobbie Mainoo dan Casemiro yang gue rasa sih dia mungkin nggak akan jadi terlalu breaker ya, karena kan mungkin 3-4-3 ini kan sangat narrow ya, sangat rapat ya. Jadi nggak perlu lagi dia terlalu terisolir sendiri gitu Casemiro. Lebih ke nomor 6 mungkin jadinya. Nah, di sayap kirinya yaitu Tyrell Malacia yang gue rasa cocok ya, karena dia juga tipe wingback, sebenarnya fullback yang berani menyerang. Dia cocok untuk menjadi wingback. Dan di kanannya itu Anthony justru. Nah, di depannya itu Mason Mount sebagai penyerang kiri, dan di penyerang kanannya Amad Diallo, sedangkan strikernya Marcus Rashford. Di dalam latihan itu Amorim banyak memuji Mason Mount ya, karena pergerakannya bagus ya. Emang Mason Mount bagus kok. Jadi kalau ada orang yang bilang pembeliannya percuma segala macem ya, gue nggak ngerti ya apakah Mason Mount ini mungkin nggak cocok di Ten Hag, tapi kan di Ten Hag juga yang beli dia gitu loh ya. Latihannya sih terlihat bahwa
pergerakan bola sangat cepat gitu lah. Bener-bener pergerakan bola sangat cepat, tidak ada yang banyak holding bola, dan beberapa kali si Amorim melihat jam tangannya. Jadi kayaknya dia membatasi waktu gitu loh, untuk beberapa detik hanya atau beberapa menit hanya untuk bisa mencetak gol gitu. Ya, lebih direct, lebih pragmatis lah, lebih counter attacking kalau gue bilang sih ya, lebih agak sedikit pragmatis. 3-4-3-nya dia di Sporting sepertinya benar-benar dipraktekkan gitu. Nah, terus di laporan Fabrizio Romano, ini juga Fabrizio Romano nih MU terus kayak makin lama gue lihat nih. Dia laporkan bahwa si Casemiro dan juga Marcus Rashford sepertinya puas dengan latihan itu. Jadi ada ya, mereka update status lah. Marcus Rashford bilangnya top session today. Terus Casemiro bilang top training. Ya kalau Casemiro sih gue masih inilah ya. Gue masih percaya lah, dia tipenya ya profesional lah. Gue bilang sih dia profesional gitu. Masih percaya lah gitu. Tapi kalau Marcus Rashford kayaknya dia tiap kali pelatih baru datang selalu ngomongnya gitu deh. Wah, latihannya keren. Wah, latihannya oke. Wah, banyak mendapat pelajaran. Tapi begitu udah di ujung-ujung, mukanya nggak niat kalau pas main. Nah, cuman satu hal juga yang perlu jadi reminder gitu ya, bahwa Benny McCarthy kan pernah ngomong pada salah satu podcastnya, kalau pada saat latihan kita tuh kaget. Latihan tuh hebat banget, bahkan kayaknya kita udah bisa yakin bisa mengalahkan siapapun. Tapi entah kenapa, begitu pada saat the real match-nya, pertandingan sesungguhnya, itu pada hilang gitu. Ya, gue sih masih ambil positif bahwa dengan kehadiran sesuatu yang baru gitu ya, new fresh lah ya, pemain kan jadi lebih semangat. Gambarannya sih mungkin hampir sama ya, tak akan ada pertandingan nanti. Cuman mungkin komposisi pemainnya yang gue lihat, gue rasa nggak akan dipaksakan seperti yang di sini. Kalau wing back kiri ya gue rasa bisa jadi antara Mazraoui atau Dalot. Cuman gue lebih memilih Dalot. Memilih Mazraoui. Dalot lagi. Terus tengahnya, karena Kobbie Mainoo mungkin ya masih dalam pemulihan, karena juga di video beberapa kali kayaknya Kobbie Mainoo masih banyak diberikan pengarahan oleh Amorim, lu kesini, lu gerakan lu mesti begini. Nah, gua rasa juga nggak langsung diturunkan nanti melawan Ipswich ya, bisa jadi Casemiro atau langsung dia taruh Ugarte, karena Ugarte kan juga mantan anak buahnya yang udah pasti ngerti gitu loh. Untuk backnya bisa jadi Johnny Evans tetap dipasang sebagai back tengah ya. Jadi jangan lo ketawain Johnny Evans ngapain dibeli, dipakai juga kok justru. Ayo, back tengah kiri ya, supaya nggak mengambil risiko si Luke Shaw itu cedera, bisa jadi si Lisandro Martinez yang dipasang. Dan di back tengah kanannya ya jatahnya Matthijs de Ligt, karena Lenioro juga jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Jadi gue rasa sih dengan 3-4-3 ini bisa jadi langsung akan dipergunakan, langsung akan diterapkan. Nah, sama yang tadi gue bilang, sayap kanannya kayaknya bisa jadi milik Anthony gitu loh. Karena kenapa? Gue lihat sih, gue agak bingung juga ya. Kadang-kadang nih sosial media tactical analisa ini asal nyebut aja. Gue berapa kali tuh ngeliat dalam berbagai akun gitu ya, baik yang lokal maupun yang internasional gitu ya, selalu memprediksi, terus Garnacho jadi wingback. Gue nggak ngerti ya, lo mungkin nggak ngerti ya. Kalau pahamnya wingback tuh apa sih? Sebenarnya kan kalau lo coba googling aja lah. Wingback itu kan perpaduan antara fullback dan winger kan sebenarnya ya kan. Jadi mereka harus punya dua atribut yang sama gitu loh. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, wingback itu bermain di kedua sisi pertahanan, membantu tim dan dari sisi lebar lapangan. Tugas wingback ini berdasarkan Google aja, coba nih biar kita berpaham sama-sama ya. Bergerak naik sesering mungkin, bantu serangan dan siap turut ke belakang untuk membantu pertahanan. Nah, kalau melihat
atribut Anthony, gue bilang cocok dia jadi wingback. Kalau ngelihat dari Garnacho, menurut gue ini agak kurang gitu loh. Makanya kenapa banyak orang kok kayak terobsesi banget sih Garnacho jadi wingback. Gue nggak tahu ya apa nantinya Amorim akan melihat sesuatu yang berbeda dari Garnacho. Gue kan juga bukan pelatih di situ. Tapi kalau lu coba bandingkan dengan yang namanya, ya kita ngomong data deh. Kita ngomongin data perbandingan Garnacho sama Anthony. Musim lalu aja nih, Anthony yang lebih dikit ya menit bermainnya. Kita ngomong secara defensive action-nya aja nih. Defensive action. Tackle-nya aja Anthony itu 40 loh. Alejandro Garnacho 22. Tackle di sepertiga lapangan bertahan, itu Anthony 15, Garnacho cuma 7. Di tengah-tengah, Anthony itu tackle-nya 19, Garnacho cuma 6. Tackle di daerah penyerangan Manchester United, Anthony 6, Garnacho emang 9. Tapi itu kan karena dalam posisi, ya pasti pressing kan. Nah, ini yang gue lihat, lu juga harus ngelihat cocokan mana sih. Kan gue udah pernah bahas juga. Dribble pasnya Garnacho aja cuma 20% gitu loh. Nah, jadi kalau lu dari net konsepnya wingback adalah perpaduan winger dan fullback, ya menurut gue Anthony cocok gitu. Sehingga sektor kiri bisa jadi antara Mazraoui dan Malaysia. Nah, gue sih berpendapat Garnacho mungkin lebih agak dorong ke depan ya jadi winger, jadi penyerang kiri. Tapi kalau ngelihat kayaknya Amorim puas dengan apa yang dilakukan oleh Mason Mount, bisa jadi itu jadi posisinya Mason Mount, kanannya antara Ahmad dan Bruno. Nah, tinggal strikernya nih. Kalau si Amorim impress atau pengen ngekopi Gyökeres terhadap Højlund, ya gue bilang Højlund bisa jadi starter. Atau Zirkzee yang mungkin lebih menjadi false nine, nah bisa jadi Zirkzee. Nah, untuk Rashford, ya sekarang aja dia ngomong happy. Entah kalau juga nggak dipasang, habis itu dia ini cemberut gitu kan. Itu aja sih bahasan kali ini. Nanti akan gue bahas lagi beberapa hal mengenai Ruben Amorim gitu ya, dan juga strategi-strateginya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.